Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Monika. Saya hari ini akan memaparkan ya apa sih COVID-19 itu atau coronavirus ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak dan Ibu ya yang ada di sini ya. Gimana Bapak dan Ibu kabarnya, sehat? Sehat. Baik, terima kasih ya udah mau pagi-pagi datang ke acara saya ya. Semoga Ibu dan Bapak setelah melihat presentasi atau pemaparan atau tentang coronavirus ini apa sih menambah wawasan atau pengalaman Bapak dan Ibu semua ya. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak coronavirus itu apa? Oh, ada yang tahu? Nggak ada ya, baik. Oke, ini kita akan bahas tentang corona atau COVID-19. Tentu pada umumnya udah nggak asing ya sama COVID atau coronavirus ya yang sedang marak di Indonesia ini, di kalangan masyarakat ini. Baik, selanjutnya. Oke, di sini baik saya mohon maaf sebelah sini. Di sini ada definisi atau coronavirus atau COVID-19. Nah, apa sih coronavirus itu yang Ibu Bapak ketahui? Apa coba? Penyakit. Oh, suatu penyakit ya Bu ya. Oke, di sini coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Jadi corona ini enggak cuma buat manusia Bu, virusnya bisa terjangkit pada hewan juga ya. Seperti di lingkungan kita nih, kalangan manusia ada kucing, ada anjing, ada hewan-hewan yang lain, ayam, itu juga mereka bisa terjangkit ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Nah, di sini apa aja sih yang tadi saluran nafas pada manusia itu kayak bisa batuk pilek hingga yang lebih seriusnya seperti middle phase respiratory atau MERS ya. Nah, ini juga penyakit ya, penyakit sistem pernapasan MERS ini ya. Nah, di sini juga bisa COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenisnya coronavirus seperti yang Ibu Bapak ketahui ya, coronavirus. Yang baru ditemukan virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia. Apa itu lansia? Ada yang tahu nggak lansia apa? Orang tua. Orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek ya itu bisa terjangkit. Nah, terus juga bisa juga terjangkit pada remaja seperti anak dari ibu atau anak dari bapak yang masih remaja umurnya 15, 17, 21 itu bisa terjangkit. Kemudian pada bayi yang punya baby juga. Nah, hati-hati ya. Dia tuh bisa menyerang siapa saja soalnya. Nah, sampai pada ibu hamil pun itu bisa terjangkit ya. Kemudian virus ini baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Wabah ini terjadinya di Wuhan sebelum ada di Indonesia. Oke. Nah, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya Bu ya, di lingkungan kita saat ini ya. Baik, apa aja sih yang Ibu Bapak ketahui tentang virus corona? Gejalanya ya, apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Tidak tahu Bu. Oh, tidak tahu ya? Ada yang pernah ngalamin nggak kena coronavirus? Belum. Atau tetangganya, saudaranya, orang tua, atau mungkin ibu bapaknya ada yang pernah ngalamin? Ada Bu, tetangga. Oh, tetangga. Itu gejalanya gimana ya Bu ya? Batuk-batuk Bu. Oh, batuk-batuk selama beberapa hari ya? Iya. Lama ya? Iya Bu. Oh iya. Nah, baik saya jelaskan untuk lebih detailnya ya. Iya Bu. Nah, gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, benar. Ya, demam, batuk seperti
seperti yang Ibu sebutkan, terus ada rasa lelah dan banyak gejala lainnya seperti diare, muntah-muntah, indera penciumannya hilang ya. Nah, kemudian mungkin banyak banget dialami beberapa masyarakat ya yang terkena COVID-19, seperti banyaknya rasa nyeri atau sakit ya. Sakit, hidungnya tersumbat, sakit itu sakit kepala yang hebat, Bu. Sakit sekali ya, sakit rasanya itu. Terus juga kayak sakit tenggorokan, ada lagi indera penciuman ya, ruam pada kulit. Kemudian ada banyak sekali perubahan warna jari-jari tangan, jadi pucat, ya tidak merah lagi nantinya. Nah, kemudian gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan. Ringan itu apa sih? Gimana sih? Ada yang tahu nggak ringan itu gimana? Maksudnya gini, ringan itu banyak banget, mungkin yang batuk-batuk aja gitu. Itu mah flu biasa, padahal itu salah satu dari gejala coronavirus tersebut ya. Nah, jadi kalau misalkan ibu dan bapak udah tahu nih tetangganya atau si ibu Tia nih bilang, itu loh ibu Tia batuk-batuk terus juga dia demam, sakit kepala yang hebat, segera ya ibunya lapor ke petugas kesehatan, ke puskesmas ya. Ditelepon ya, jangan dideketin dulu. Bukan berarti ibunya harus menjauh, tidak, tapi dirangkul ya. Dikasih arahan, bisa via WA, kan zaman sekarang online ya. Nah, bagaimana sih cara COVID-19 menyebar? Ada yang tahu nggak? Melalui apa? Udara. Oke, betul, melalui udara ya. Yuk bahas bareng-bareng ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, virus dapat menyebar dari mulut atau hidung kita ya, yang bernapas melalui partikel cairan kecil. Ketika orang tersebut batuk, contohnya air liur kita loh. Kalau kita batuk, kadang air liur kita keluar sendiri kan, cipratan-cipratan itu sebuah virus ya, yang bisa menempel pada, nggak cuman lewat udara aja, kadang percikan batuknya kita itu bisa nempel pada gagang pintu, pada kursi, pada tangan, sendok dan sebagainya, dan itu bisa menyebabkan kita tertular juga. Contohnya nih Ibu Suci kan batuk, terus di sampingnya ada ini nih, ada bonekanya anaknya. Ternyata air liurnya ini, batuknya ini, cairan-cairannya ini, percikannya menempel pada si boneka tersebut. Nah, kemudian si anaknya nih ngambil boneka, bisa saja seperti itu tertular ya. Nah, kemudian di sini juga dapat berupa droplet yang lebih besar dan saluran pernapasannya hingga aerosol yang lebih kecil. Nah, saat menghirup udara yang mengandung virus, jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19, tadi tuh kayak misalkan Ibu Suci tuh, contohnya kasusnya udah terinfeksi COVID-19 kan, sedangkan orang di rumahnya belum. Tapi karena Ibu Sucinya batuk, kitanya bersentuhan, kitanya selalu bersama gitu, jadi bisa menular ya Bu ya, itu tuh. Nah, dapat juga tertular ya, menyentuh matanya bisa tertular, menyentuh hidungnya apalagi, atau mulutnya, itu bisa sekali tertular ya. Nah, setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Nah, permukaan benda itu apa tadi? Seperti gagang pintu, boneka, tuh benar bapaknya, sendok, Garpu. nah garpu dan nah betul sekali, iya, piring juga. Makan bersama juga tidak boleh ya. Nah, baik, virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan tempat ramai. Nah, jadi ibu bapak ini tidak boleh berkerumun ya. Nah, terus virus ini biasa saja menyerang lansia, remaja, orang tua dan anak-anak seperti tadi
bicarakan menyerang siapa saja, ya. Kalangan siapa saja, umur berapa saja bisa menyerang. Maka hati-hatilah ya. Ketika kita sudah merasa punya gejala batuk, demam seperti yang tadi saya jelaskan, silakan menyadarkan diri untuk isolasi mandiri ya. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Oke, baik. COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala. Oke, biasanya kebanyakan orang yang terpapar COVID-19 itu biasa saja, seakan-akan tidak punya gejala tersebut. Kayak misalnya cuma batuk biasa, nggak sakit kepala, nggak demam, padahal dia sudah terinfeksi nih COVID. Nah, yuk dibahas ya ibu-ibu. 19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan seperti air liur tadi ya, yang saya ceritakan ya, yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 ini, nah, hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahapan awal. Karena COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk, terus tapi kitanya merasa sehat nih. Contoh nih saya nih batuk terus, padahal menurut ibu-ibu ibunya cuma batuk tuh Bu bidannya, padahal nggak tahu kan saya habis dari mana. Bisa saja saya tertular dari luar, iya kan? Iya. Nanti saya ketemu kalian bisa saja saya menular ke kalian, iya kan? Iya. Nah, maka selalu memakai masker. Oke, di sini mari kita jelaskan lagi ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melindungi diri kamu dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID? Nah, di sini berarti caranya kita melindungi diri kita sendiri ya, dan melindungi orang lain. Nggak boleh egois ya. Oke, apa ayo tuh kata Mbak cantiknya apa? Ada yang tahu nggak? Jangan berdekatan. Oh betul sekali bapaknya, jangan Selalu berdekatan jaga ya. jarak. Betul juga, selalu berjaga jarak ya. Baik, kita simak ya. Oke, nah di sini memperlakukan kebersihan tangan seperti cuci tangan. Kalau mau makan, Bapak cuci tangan nggak? Oh, bapaknya kalau habis dari sawah mau makan jangan langsung ambil ya, cuci tangan dulu ya. Nah, kalau mau apa-apa harus cuci tangan. Sekarang biasakan cuci tangan ya. Terus juga pernapasan setiap saat sangatlah penting. Nah, nafas kan penting banget ya. Nah, harus pakai masker selalu ya. Bapak kenapa dicopot maskernya? Dipakai ya maskernya ya. Baik. Kita juga nggak boleh egois ya, harus melindungi orang lain juga ya. Kemudian apabila kemungkinan jaga jarak. Nah, nggak boleh nih berdekatan. Harus jaga jarak minimal 1 meter. Nah, biar apa? Biar nggak terlalu tertular ya kan? Nah, terus juga tuh, terutama jangan berada di dekat orang yang batuk dan bersin tuh. Tolong yang merasa sedang batuk, sedang flu, silakan ditutupi, silakan agak geser ya. Kasihan ya orang yang nggak terinfeksinya ya. Nanti bisa terinfeksi juga soalnya. Nah, karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan tuh, seperti yang tadi dijelaskan oleh saya ya Bu ya, Pak ya. Baik, selanjutnya di sini apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID? Contohnya orang yang satu rumah ya. Kita kan ketemu tuh tiap hari ya, itu berkontak erat ya. Nah, oke, yang pertama itu kamu tidak boleh meninggalkan rumah. Kalau misalkan, Bu, gimana sih kalau saya kan terpaparnya nih sama orang, atau saya tinggal dengan orang yang terinfeksi COVID-19, satu rumah gitu ya. Bisa orang tersebut
bapaknya yang terkena COVID nih. Ibunya keluar dulu dari kamar, tidur sama anaknya ya. Oke, nah selain jangan meninggalkan rumah ya, pergi juga ibunya silakan langsung hubungi fasilitas kesehatan. Sebelum ke fasilitas kesehatan gunakan masker terlebih dahulu ya Bu ya. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, jaga jarak juga ya yang paling penting. Nah misalkan gimana Bu kalau misalkan anak saya yang terkena COVID-19? Nah ya ibu kasih nasihat adiknya diam ya di dalam kamar dulu, isolasi mandiri selama 14 hari gitu. Nanti makannya gimana Bu? Iya kan yang ditanyain kan, minumnya gimana? Ibu bisa lewat depan pintunya, ketok dulu pintunya. Kayak ini Pak, makanannya sudah disiapkan, ini minumannya seperti itu ya. Jangan ibunya tiba-tiba masuk juga, aduh itu nanti juga ibunya bisa terinfeksi ya. Bisa nular ya Bu? Oh betul, bisa tertular juga nanti. Masa nanti satu rumah tertular semua kan kasihan. Iya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada cara pengobatan atau terapinya. Nah, yang pertama itu ada isolasi mandiri. Seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu isolasi mandiri itu diam di dalam rumah atau diam di dalam kamar selama 14 hari. Oke. Nah, ya bete lah Bu, 14 hari di dalam kamar. Ya iya, kita nggak boleh egois ya. Harus saling ngertiin biar orang lain ya tidak terpapar juga. Kan kasihan kan. Kita kan bisa chattingan via WA ya. Bisa via Facebook gitu untuk berkomunikasinya. Nah, selain misalkan Bu, saya ini harus sekolah atau ke kantor, silakan minta tolong ke tetangganya via WA atau ke orang rumah via WA. Kalau suruh datengin petugas kesehatan ya, biar kitanya diperiksa gitu. Bener nggak sih kita terjangkit virus corona gitu ya? Oke, selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tuh harus cuci tangan terus ya secara rutin seperti tadi ya. Nah, benar, cuci tangan terus juga kita tuh harus punya ruangan sendiri seperti kamar, terpisah dari orang lain ya. Nah, selanjutnya. Nah, yang kedua itu secara terapi medis. Nah, ini pengobatan mungkin ada di rumah sakit ya. Nah, ilmuwan dari seluruh dunia berupaya menemukan dan mengembangkan obat untuk COVID-19. Nah, perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian oksigen. Biasanya itu sesak nafas ya. Nah, pernapasan yang diserang ya. Jadi kita membutuhkan oksigen untuk perawatannya, untuk mendukung optimalnya. Nah, kemudian pasien yang sakit parah dan beresiko mengalami sakit parah serta harus menggunakan alat bantu pernapasan yang canggih seperti ventilator. Itu ventilator adanya di mana? Di rumah sakit ya. Nah, ventilator. Kemudian bagi pasien yang sakit kritis, kita juga bisa menggunakan obat-obatan seperti dexamethasone dan kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator ya. Nah, dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. WHO, ada yang tahu singkatan WHO? Nggak tahu. PR ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak nih. Singkatan WHO ya, PR ya. Oke, dijelaskan lagi, WHO tidak merekomendasikan perawatan mandiri dengan obat apapun. Jadi menurut WHO ini nggak boleh ibu, saya seperti ini, ntar ibu dan bapak ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Iya, dengan bapak siapa? Bapak Rijal. Baik, Bapak Rijal gimana? Dengan mengatasi COVID-19 itu ada obat herbalnya nggak Bu? Baik, untuk saat ini belum ada ya untuk obat herbal ya. Nah, obat-obatan medis pun itu hanya untuk mencegah ya, kayak mengurangi rasa sakit ya. Untuk obatnya sendiri belum ditemukan ya. Nah, lebih baik jangan dulu kalau untuk mengonsumsi obat herbal ya,
lebih baik Bapak datang ke rumah sakit atau puskesmas ya. Iya Bu. Baik, gimana ya Bapak, udah jelas? Iya Bu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan lagi? Bu mau nanya. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Iren. Baik, bagaimana Ibu Iren? Ibu WHO itu apa ya Bu? WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia ya Bu ya. Baik, apakah sudah jelas? Iya Bu. Ada yang ditanya? Terima sama-sama Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu. Sudah jelas ya Bu Ya. ya.